Berita panas datang dari pemerintah Indonesia yang akan memberikan tunggakan pensiun segera dibayarkan. Berita ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi jutaan lansia di seluruh Indonesia yang sudah lama menunggu hak mereka. Tidak hanya itu, Parlemen Indonesia juga menyoroti revisi undang-undang yang akan membawa perubahan signifikan dalam sistem pensiun dan hak-hak lansia. Dalam video ini, kami akan membahas secara rinci semua informasi penting. Kapan pembayaran pensiun akan dilakukan? Siapa yang berhak menerimanya? Dan bagaimana revisi UU ini dapat memengaruhi kehidupan lansia? Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir agar tidak melewatkan informasi penting yang dapat memengaruhi masa depan keuangan Anda. Bagi banyak lansia, menunggu pembayaran pensiun seringkali menjadi momen yang penuh kecemasan. Beberapa mungkin mengalami keterlambatan dalam pembayaran, sementara yang lain masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kali ini, pemerintah telah memberikan kabar yang sangat dinantikan, bahwa tunggakan pensiun akan segera dibayarkan. Hal ini menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa hak-hak lansia yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun diakui dan dihargai. Bayangkan, setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya pemerintah memberikan kepastian yang jelas mengenai pembayaran pensiun yang tertunda. Ini tentu saja membawa rasa lega dan kebahagiaan bagi banyak lansia yang selama ini menghadapi tekanan finansial. Selain itu, Parlemen Indonesia sedang menyoroti revisi undang-undang yang berkaitan dengan pensiun dan hak-hak lansia. Revisi ini bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi memiliki dampak besar pada cara pensiun dihitung, cara pembayaran dilakukan, dan hak-hak tambahan yang mungkin diperoleh oleh lansia. Misalnya, beberapa perubahan dapat mencakup peningkatan jumlah pensiun bulanan, fleksibilitas dalam penarikan dana pensiun, atau bahkan perlindungan tambahan untuk lansia yang tidak memiliki penghasilan lain. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembayaran tunggakan, tetapi juga pada peningkatan sistem pensiun secara keseluruhan untuk memberikan keamanan finansial yang lebih baik bagi masyarakat lansia. Banyak lansia yang mungkin bertanya-tanya kapan tepatnya pembayaran pensiun akan dilakukan. Informasi terbaru dari pemerintah menyebutkan bahwa proses pembayaran akan dilakukan segera setelah pengesahan revisi undang-undang. Dan beberapa tahap administrasi telah selesai untuk memastikan tidak ada lagi keterlambatan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan transparansi penuh dalam proses ini, sehingga setiap lansia dapat mengetahui status pembayaran mereka. Ini adalah langkah penting karena transparansi akan membantu mengurangi kebingungan dan kekhawatiran yang selama ini dirasakan oleh banyak penerima pensiun. Selain pembayaran pensiun, revisi undang-undang yang disorot oleh parlemen juga menekankan perlindungan tambahan untuk lansia. Misalnya, ada pembahasan mengenai peningkatan tunjangan kesehatan, akses lebih mudah ke fasilitas medis, dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi lansia yang menjadi korban penipuan atau pemotongan hak pensiun secara tidak sah. Semua ini menandakan bahwa pemerintah serius dalam memastikan kesejahteraan lansia tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi kesehatan dan keamanan sosial. Penting untuk dicatat bahwa kabar baik ini tidak hanya berlaku untuk lansia yang sudah menerima pensiun, tetapi juga bagi mereka yang akan segera memasuki usia pensiun. Dengan revisi UU ini, generasi lansia berikutnya dapat menikmati sistem pensiun yang lebih adil dan transparan. Artinya, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang keterlambatan pembayaran atau ketidakjelasan mengenai hak-hak mereka. Pemerintah tampaknya berusaha untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan dapat dipercaya, sehingga setiap warga negara yang telah bekerja keras dapat menikmati hasil jerih payah mereka tanpa mengalami kesulitan finansial yang berlebihan di masa tua. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi lansia, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lansia yang mengalami kesulitan karena akses terbatas ke kantor pembayaran atau bank. Dengan adanya revisi UU dan pembayaran tunggakan pensiun yang segera dilakukan, diharapkan distribusi dana pensiun akan lebih merata dan dapat menjangkau lansia di seluruh pelosok Indonesia. Teknologi digital juga akan dimanfaatkan untuk mempermudah proses ini, sehingga penerima pensiun dapat menerima dana mereka dengan lebih cepat dan aman. Tidak dapat dipungkiri bahwa kabar ini membawa rasa lega dan harapan baru bagi banyak keluarga. Banyak anak-anak yang selama ini khawatir tentang kesejahteraan orang tua mereka kini dapat bernapas lega. Dengan adanya kepastian pembayaran tunggakan pensiun, lansia dapat mengatur keuangan mereka dengan lebih baik, membayar kebutuhan medis, dan bahkan menikmati hidup lebih nyaman di masa tua. Hal ini juga berdampak positif bagi perekonomian lokal, karena uang pensiun yang dibayarkan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,
sehingga mendorong perputaran ekonomi di masyarakat. Revisi undang-undang yang disorot oleh parlemen juga mencakup beberapa insentif tambahan bagi lansia, seperti tunjangan khusus bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau bagi lansia yang tinggal sendirian tanpa dukungan keluarga. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan lansia secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga sosial dan emosional. Dengan langkah ini, lansia akan merasa lebih dihargai dan terlindungi, sehingga kualitas hidup mereka meningkat secara signifikan. Bagi banyak lansia yang sudah menunggu lama, berita ini tentu saja menjadi momen bersejarah. Setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian, mereka akhirnya menerima kepastian yang sangat dinantikan. Pemerintah melalui parlemen menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa setiap lansia menerima hak mereka secara adil dan tepat waktu. Ini bukan hanya soal uang pensiun, tetapi juga soal pengakuan atas kontribusi yang telah diberikan oleh lansia selama mereka aktif bekerja dan berkontribusi pada pembangunan negara. Selain aspek finansial, revisi UU juga menekankan perlindungan hukum dan hak-hak lansia. Misalnya, ada aturan yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap pemotongan pensiun secara tidak sah, mekanisme pengaduan yang lebih mudah, dan dukungan hukum bagi lansia yang menghadapi masalah administratif. Semua ini membuat lansia merasa lebih aman dan dihargai, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Kabar baik ini juga mendorong banyak lansia untuk lebih aktif memantau hak-hak mereka. Dengan informasi yang jelas tentang pembayaran tunggakan pensiun dan revisi UU, mereka dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik, termasuk untuk kebutuhan medis, gaya hidup, atau bahkan investasi kecil yang aman. Pemerintah berharap bahwa dengan langkah ini, lansia tidak hanya merasa puas dengan pembayaran pensiun, tetapi juga merasa lebih percaya diri dan mandiri secara finansial. Tidak hanya lansia yang akan merasakan dampak positif ini, tetapi keluarga dan komunitas juga akan merasakan manfaatnya. Ketika lansia menerima pensiun tepat waktu dan hak-hak mereka dihormati, beban keluarga berkurang, dan mereka dapat fokus pada hal-hal lain seperti pendidikan anak-anak atau kegiatan sosial. Hal ini menciptakan efek domino yang positif dalam masyarakat, di mana kesejahteraan lansia turut meningkatkan kualitas hidup seluruh komunitas. Parlemen Indonesia sendiri menegaskan bahwa revisi UU ini akan terus dipantau dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Artinya, pemerintah tidak hanya melakukan perubahan sekali saja, tetapi berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pensiun agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Ini adalah kabar baik bagi semua generasi lansia sekarang maupun di masa depan, karena mereka dapat mengandalkan sistem pensiun yang stabil dan dapat dipercaya. Bagi lansia yang mungkin khawatir tentang proses administrasi, pemerintah menjamin prosedur yang mudah dan cepat. Dengan dukungan teknologi dan sistem digital, proses pembayaran pensiun akan lebih efisien, mengurangi antrean, dan meminimalkan kesalahan administratif. Lansia dapat memeriksa status pembayaran mereka secara online atau melalui kantor lokal, sehingga tidak perlu khawatir tentang keterlambatan atau ketidakjelasan. Selain itu, berita ini menekankan pentingnya kesadaran lansia akan hak-hak mereka. Banyak lansia yang mungkin belum mengetahui semua manfaat yang bisa mereka terima. Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah diakses, mereka dapat memanfaatkan hak-hak tersebut secara maksimal, termasuk tunjangan kesehatan, pembayaran pensiun, dan perlindungan hukum. Pemerintah juga mendorong lansia untuk aktif mengajukan pertanyaan atau mengadukan masalah yang mereka hadapi agar semua proses berjalan lancar. Secara keseluruhan, berita ini membawa optimisme besar bagi lansia di Indonesia. Tunggakan pensiun yang segera dibayarkan dan revisi UU yang disorot parlemen menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki sistem dan memastikan kesejahteraan lansia. Dengan langkah-langkah ini, lansia dapat menikmati masa tua mereka dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Mereka tidak lagi perlu khawatir tentang keterlambatan pembayaran atau ketidakjelasan hak-hak mereka, karena semuanya kini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan informasi ini, kami berharap setiap lansia dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu mengikuti update resmi dari pemerintah dan parlemen, agar Anda tidak melewatkan informasi penting terkait pensiun dan hak-hak lansia. Ini adalah momen yang sangat penting bagi semua lansia di Indonesia, karena hak-hak yang sudah lama ditunggu akhirnya mendapatkan kepastian dan perlindungan yang layak. Bagi Anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada keluarga, teman,
dan tetangga yang mungkin juga menunggu kabar baik mengenai pensiun mereka. Semakin banyak orang yang mengetahui berita ini, semakin banyak lansia yang dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan mendapatkan manfaat dari revisi UU yang sedang berjalan. Akhirnya, berita ini bukan hanya soal uang pensiun atau revisi UU, tetapi tentang pengakuan atas kontribusi lansia terhadap negara. Setiap lansia yang menerima haknya adalah bukti bahwa pemerintah menghargai kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih adil, transparan, dan peduli terhadap generasi lansia.